Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulianto dengan NIM 23101056 dari Prodi Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Politik dan Kebijakan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Dewi Wulandari SOSMSI. Nah, pada kesempatan yang berbahagia saat ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, yaitu paradigma pembangunan, khususnya pada dimensi ukuran pembangunan keempat dan kelima, yaitu dimensi kerusakan lingkungan dan dimensi keadilan sosial. Nah, dalam paradigma pembangunan modern, keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dimensi yang keempat, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Nah, dimensi ini menekankan bahwa pembangunan sendiri tidak boleh merusak lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pembangunan sering menimbulkan dampak negatif terhadap alam. Kita tarik contoh kasus di Indonesia. Yang pertama itu ada kebakaran hutan di Kalimantan dan di Sumatera. Kebakaran hutan yang sering terjadi disebabkan oleh pembukaan lahan sawit. Dampaknya adalah kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan sampai ke negara tetangga. Kemudian ada pencemaran Sungai Citarum. Nah, sungai ini pernah disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia akibat limbah industri dan rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu ada kerusakan hutan di Papua. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seperti tambang dan perkebunan menyebabkan hilangnya hutan alami dan mengancam kehidupan masyarakat adat setempat. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut menimbulkan dampak. Yang pertama, ada banjir dan longsor. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Dan keempat itu ada perubahan iklim. Nah, hal-hal yang demikian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan akan merugikan dalam jangka panjang. Kemudian kita masuk ke dimensi yang kelima, yaitu keadilan sosial. Nah, dimensi keadilan sosial ini lebih menekankan kepada hasil pembangunan yang harus dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Nah, kita tarik contoh kasus di Indonesia sendiri. Yang pertama itu ada penggusuran warga di Jakarta. Nah, banyak masyarakat kecil yang harus kehilangan tempat tinggal akibat pembangunan infrastruktur tanpa solusi yang adil. Nah, peran pemerintah di sini seharusnya menyiapkan solusi yang tepat untuk masyarakat kecil yang terdampak akibat penggusuran lahan yang ada di Jakarta tersebut. Nah, yang kedua itu ada ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebagian besar pembangunan terpusat di Jawa, sementara daerah lain masih tertinggal dalam infrastruktur dan ekonomi. Nah, peran pemerintah di sini seharusnya bisa memeratakan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Tidak ada membeda-bedakan di mana Pulau Jawa yang lebih prioritas dibandingkan luar Jawa yang wilayahnya tidak terjamah. Kemudian ada konflik lahan dengan masyarakat adat di Kalimantan dan Papua. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia seringkali mengambil lahan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara adil. Maknanya di sini, yang pertama itu adalah kelompok rentan sering dirugikan. Yang kedua, akses terhadap sumber daya tidak merata. Kemudian yang ketiga, pembangunan belum sepenuhnya inklusif. Nah, keterkaitan dari kedua dimensi tersebut yaitu kerusakan lingkungan dan keadilan sosial itu saling berhubungan erat. Contoh nyatanya, kebakaran hutan menyebabkan kabut asap dan yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Kemudian pencemaran sungai membuat masyarakat kehilangan akses air bersih.
Artinya di sini kerusakan lingkungan memperparah ketidakadilan sosial. Kemudian yang kedua, ketidakadilan sosial juga mendorong eksploitasi lingkungan. Pembangunan yang baik harus menjaga keseimbangan antara keduanya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, dalam paradigma pembangunan modern, keberhasilan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan menjaga lingkungan dan menciptakan keadilan sosial. Contoh kasus yang bisa kita ambil yang menunjukkan bahwa kedua dimensi ini masih harus menjadi tantangan yang harus diperbaiki. Contoh kasus di Indonesia ini menunjukkan bahwa kedua dimensi masih menjadi tantangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak terjadi penyampaian kata yang salah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.